Oke, selamat pagi semuanya. Jadi untuk sesi hari ini kita akan bahas ya mengenai PSAK 72 ya. Oke, di sini PSAK 72 itu adalah pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Oke, jadi ini salah satu PSAK yang penyataan standar akuntansi keuangan yang booming ya. Booming ya, yang berlaku efektif 1 Januari 2020 ya. Jadi walaupun sudah berlaku dari 2020 ya, pekerjaan akuntan terkait dengan PSAK ini juga masih banyak ya, terutama terkait dengan kajian kapan suatu perusahaan itu mengakui pendapatannya. Ya, karena pengakuan pendapatan itu masalah krusial ya. Intinya kan perusahaan itu kan ya berusaha untuk mengenerate yang namanya revenue, pendapatan gitu ya, mengenerate yang namanya pendapatan. Nah, sekarang kapan suatu perusahaan itu harus mengakui pendapatannya gitu. Jadi terkait dengan pengakuan pendapatan ini kalau di buku KISO ya, nah, kalau di buku KISO itu ada di chapter, dia ada di chapter 18 ya. Chapter 18 itu mengenai revenue recognition. Bentar. Oke, dalam buku KISO dia ada di chapter 18 ya, itu mengenai pengakuan pendapatan. Oke, jadi intinya pengakuan pendapatan itu ya, dalam pengakuan pendapatan itu ada 5 step model ya untuk mengakui pendapatan ya. Jadi ada 5 langkah untuk mengakui pendapatan. Nah, ini 5 step model untuk mengakui pendapatan. Langkah 1 ya, apa itu langkah 1? Identifikasi kontrak kita dengan pelanggan. Ya, jadi kontrak by kontrak itu harus kita identifikasikan. Ya, jadi apa sih isi kontrak kita dengan pelanggan kita? Ya. Kadang gini, kontrak itu misalkan ya, di sini kan langkah 1 identifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah 2 identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Ya, karena kadang ada kontrak yang kombinasi gitu loh. Misalkan saya jual misalkan jual ya software ya, misalkan di situ jual software. Software kan banyak ya. Oke, software akuntansi segala macam gitu ya. Oke. Nah, selain saya jual software di dalam kontraknya itu ada juga misalkan kontrak untuk maintenance misalnya. Maintenance-nya. Nah, berarti itu sebenarnya dua kontrak jadi satu gitu loh. Satu jual software, ya, satu jualan software, yang kedua jualan maintenance-nya gitu. Nah, itu nanti pengakuan pendapatannya harus berbeda. Kalau jual software kan ibaratnya kayak beli putus gitu ya. Dia bisa langsung mengakui pendapatan saat itu. Tapi kalau maintenance itu kan dia akan mengakui pendapatan ya ibaratnya bertahap ya. Oke, lalu yang ketiga tentukan harga transaksi. Tentukan harga transaksi. Yang keempat, alokasikan harga ya transaksi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, ya alokasikan harganya ke dalam kewajiban itu tadi ya. Misalkan tadi ya, dari harga transaksi harga bundling misalnya gitu ya. Kita jual software plus jual after sale support-nya gitu ya, jual jasa maintenance. Nah, itu harus kita pisahkan tuh ya. Mana yang pendapatan jual software, mana yang pendapatan jual after sale support. Gitu. Makanya dibilang alokasikan harga ya. Transaksi kewajiban ke pelaksanaan dalam kontrak, baru yang kelima akui pendapatan. Nah, itu nanti pengakuan pendapatannya juga waktunya juga berbeda. Gitu. Nah, itu sangat penting ya. Kita mengakui pendapatan. Kadang beberapa industri tertentu itu unik gitu loh cara pengakuan pendapatannya. Ya, misalkan apa? Misalkan kayak misalnya perusahaan perkebunan ya atau peternakan. Kapan tuh mereka ngakuin pendapatan? Karena kan kalau perkebunan itu mereka punya perkebunan, tanamannya itu tumbuh. Ya, tanamannya tumbuh terus nanti dipanen. Nah, kapan tuh mereka ngakuin pendapatan?
Atau mereka punya peternakan sapi, gitu ya. Nah itu kan unik ya, peternakan sapi. Jadi sapinya lahir, gitu kan, ya, terus tumbuh. Bagaimana tuh ngakuin pendapatannya? Gitu. Terus dipotong atau dijual, ya, atau dia menghasilkan susu, gitu ya, sapinya itu, ya, jadi susu sapi perah, misalkan gitu. Terus gimana dong cara ngakuin pendapatannya? Ya, seperti itu. Atau misalkan perusahaan real estate, ya, developer misalnya, ya. Developer itu kan kita ibaratnya beli apartemen, biasanya kalau di Indonesia itu beli apa, beli konsep gitu ya, bukan, jarang yang apartemen ready stock ya. Kalau ready stock ya nggak ada masalah. Kalau ready stock berarti pengakuan pendapatannya saat itu juga, pada saat dia jual gitu. Tapi kalau apartemen yang harus kita pesen dulu, tanahnya itu baru berupa tanah gitu ya, belum jadi apartemennya, nanti baru kita serah terima baru 3 tahun yang akan datang. Nah itu gimana tuh nanti perusahaan developernya ngakuin pendapatan? Sementara dia udah terima uang misalkan, dia udah terima uang tapi belum dibangun gitu, ya. Kan banyak juga tuh apartemen yang bermasalah gitu ya, mereka belum punya izin misalkan. Nah, padahal tapi mereka udah terima uangnya dari pelanggan. Kapan mereka akan ngakuin pendapatan? Nah itu sangat krusial, ya. Jadi kalau kalian nanti bekerja jadi auditor misalnya gitu ya, kalian ngaudit klien, nah itu sangat krusial dalam hal perusahaan yang kita audit itu, ya, pengakuan pendapatannya itu kapan? Ya. Oke. Nah sekarang kita masuk tadi ya, ada 5 langkah untuk mengakuin pendapatan. Nah saya akan kasih contoh bagaimana per satu-satu ini ya, di kasus Garuda Indonesia misalkan. Ya, mungkin kalian ingat ada kasus kisru laporan Garuda Indonesia tahun 2018. Oke, tadi step pertama apa? Step 1 itu kan tadi identifikasi kontrak dengan pelanggan. Ya. Oke. Nah, kita lihat dari kisru laporan keuangan Garuda Indonesia. Ya, biar lebih gampang untuk memahami tahap-tahap ini. Ya. Step 1, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Misalkan Garuda Indonesia membuat kontrak tanggal 31 Oktober dengan PT Mahata. 31 Oktober, Garuda Indonesia membuat kontrak 31 Oktober dengan PT Mahata. Ya. Kontrak menyangkut pemasangan Wi-Fi di pesawat Garuda Group. Ya, jadi dia punya kontrak ya dengan PT Mahata ya terkait kontrak pemasangan Wi-Fi di pesawat Garuda Group. Ya. Oke, jadi ceritanya itu Garuda itu mau masang Wi-Fi pesawat-pesawatnya. Ya, jadi kayak penerbangan luar negeri gitu ya. Di pesawatnya itu ada Wi-Fi. Oke, jadi ceritanya tuh di Garuda Group, ya Citylink, Garuda Sriwijaya itu akan dipasangkan Wi-Fi kerjasama dengan PT Mahata. Ya, oke. Lalu step 2 apa di sini? Identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Ya, identifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Oke, sekarang step 2 kita lihat. Oke. PT Mahata berhak memasang Wi-Fi di pesawat Garuda Group, berkewajiban memperbaiki dan memelihara. Ya, jadi dia kan kerjasama sama Mahata, ya, di mana PT Mahata itu nanti akan ya memasang Wi-Fi, ya, memperbaiki dan memelihara. Dan Garuda berkewajiban memberikan hak atas hal itu. Ya, jadi nanti kalau kita pakai Wi-Fi-nya di pesawat Garuda, nanti kita bayarnya ke Mahata. Jadi nanti kan biasalah kita tinggal klik-klik di HP kita gitu ya. Nanti ada proses pembayarannya itu nanti langsung ke Mahata Group. Oke, lalu yang ketiga, tentukan harga transaksi. Ya, harga transaksinya itu Garuda akan mendapatkan fee. Nah ini ya. Jadi Garuda akan mendapatkan fee selama 15 tahun kontrak. Nah, jadi sebagai imbalannya ya karena si Mahata boleh memasang Wi-Fi ya dan menagih ke penumpang gitu ya, nge-charge ke penumpang, dia akan mendapatkan fee selama 15 tahun kontrak dengan 239.940 ya. Oke, itu ada harga transaksinya.
ya dia akan dapatkan fee 15 tahun kontrak dengan harga 239.940. Oke, selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat itu alokasikan harga transaksi ke, ya, alokasikan harga transaksi ke kewajiban dalam kontrak, ya. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksana dalam kontrak, ya. Jadi selama 15 tahun kontrak dia akan mendapatkan fee 239.940. Berarti per tahunnya berapa? Fee per tahun kontrak berarti 239.940 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 15, ya. 15.966. Oke, berarti per tahunnya segitu, ya. Oke, sekarang step yang kelima, ya. Step yang kelima itu pengakuan pendapatan. Ya. Pengakuan pendapatan. Nah, berarti pengakuan pendapatan selama 2018 harusnya berapa? Berarti kan tadi dia kontrak Oktober, ya. 31 Oktober, berarti 2018 kan sisanya tinggal November dan Desember. Ya enggak? Tinggal November dan Desember, berarti nanti dia hanya 2 bulan, betul nggak? Ngakuin pendapatan harusnya, ya. Yang kelima itu mengakui pendapatan, ya. Ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban. Berarti nanti dia pengakuannya hanya berapa? Hanya 2/12, betul nggak? Tadi kan per tahunnya 15 juta. 2/12 kali 15, 966. Ya, 2.666. Tapi yang diakui Garuda berapa tahun 2018? Jurnal yang dibuat Garuda adalah piutang pada pendapatan 239. Nah, berarti pendapatan yang harusnya diakui selama 15 tahun itu diakui, ya, hanya dalam 2 bulan pertama. Ya. Nah, ini kan berarti salah besar, ya. Salah besar dalam hal pengakuan pendapatan. Nah, itu sangat krusial, makanya kan jadi ini, ya, jadi rame, ya. Oke, masalah pengakuan pendapatan itu di Garuda. Oke, jadi itu kalau kita lihat itu kan awalnya itu bisa ketahuan itu karena adalah salah satu komisaris yang nggak mau tanda tangan. Nah, awalnya itu dari sini nih, ya. Di annual report-nya, surat pernyataan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan, laporan tahunan 2018. Ya, jadi laporan keuangan itu kan sebenarnya tanggung jawab dari manajemen, ya. Ya, makanya mereka membuat tanda tangan 29 Maret 2019. Nah, ini untuk laporan tahun 2018, ya. Mereka tanda tangani 29 Maret. Nah, lihat di sini Dewan Komisaris, Board of Commissioner Agus Santoso tanda tangan. Nah, ini ada Hairal Tanjung, komisaris, dia kosong, ya, tanda tangannya, ya. Doni Oskaria itu juga ini juga kosong, ya. Herbert Timbo dia tanda tangan, Muzaffar Luki Ismin. Ini Doni Oskaria kalau nggak salah omnya si ini Gigi, ya. Yang nggak penting juga siapa beritanya, ya. Oke, Doni Oskaria itu omnya Gigi, ya. Oke, nah ini dia nggak bertanda tangan nih, karena mereka paham bahwa ada yang bermasalah di laporan keuangan Garuda, ya. Mereka nggak mau tanda tangan. Nah, di sini kita lihat laporan keuangannya, ya. Laporan keuangannya seperti ini. Jadi sebelumnya mereka Garuda itu mengakui laba 5 juta. Nah, itu setelah ketahuan, ya, publik bertanya-tanya gitu, ya, sehingga OJK turun tangan, ya. IAP juga dinyatakan diminta pendapatnya seperti apa gitu, ya. Para praktisi juga profesional ditanya pendapatnya. Nah, mereka akhirnya kena denda, ya. Jadi KAP-nya kena sanksi gitu, ya. Perusahaan kena sanksi dan yang tanda tangan di sini juga kena sanksi, ya. Oke, jadi mereka sebelumnya melaporkan 5 juta, ya, laba. Setelah diperbaiki, disajikan kembali, rugi 175 juta. Kan jauh banget, ya, dari laba 5 juta menjadi rugi 175. Ya, yang biasa kalau penyesuaian itu kan nggak beda jauh, ya. Misalkan 5 jadi 4,9, ya, atau 4,8. Nah, ini dari 5 menjadi 175 rugi. Nah, itu kan sangat jauh gitu, ya, perbedaan. Jadi bedanya 180, ya, 80 juta dolar berarti. Ya. Itu angka yang cukup fantastis, ya, untuk dilakukan suatu penyesuaian.
Oke, jadi sangat krusial ya kita mengakui ibaratnya kapan kita harus mengakui pendapatan. Oke. Oke, berikutnya kita lihat di sini prinsip pengakuan pendapatan ini ya. Jadi bagaimana pendapatan itu bisa diakui ya. Jadi bagaimana pendapatan itu bisa diakui sebenarnya ini. How can performance obligation be satisfied? Nah, ini kata kuncinya adalah kapan kita bisa mengakui pendapatan. Jadi pengakuan pendapatan itu bisa secara, kalau dilihat dari gambar ini, secara overtime ya, atau secara at the point of time. Ya, secara overtime atau secara at the point of time. Jadi kalau secara overtime, maksudnya berarti pengakuan pendapatan itu diakui sepanjang waktu. Ya. Kalau di kasus Garuda ini, seharusnya dia mengakui pendapatannya gimana? Sepanjang waktu dong. Ya enggak? Karena kan tadi kontraknya untuk 15 tahun. Ya. Oke, jadi kontraknya untuk 15 tahun berarti harusnya ya harusnya pengakuan pendapatannya juga selama 15 tahun. Berarti harusnya overtime. Nah, sementara si Garuda itu ngakuinnya at the point in time. Berarti dia ngakuin itu di satu waktu gitu loh. Ya. Di Desember 2018 dia akui itu semuanya. Padahal harusnya dia ngakuin ini cuma yang 2 bulan. Gitu ya. Jadi pengakuan pendapatan itu bisa overtime, bisa at the point of time. Ya. Jadi secara pada waktu tertentu, jadi tergantung ya, atau pada saat itu juga. Jadi kalau secara at the point of time itu ya, misalkan kita beli apartemen yang udah ready stock atau rumah yang udah ready stock ya, berarti atau kita belanja di Alfamart, Indomaret, nah mereka berarti ngakuinnya berarti at the point in time. Pada saat udah nyerahin barang, ya langsung mereka mengakui pendapatan. Atau secara overtime, ya kalau overtime itu tadi contohnya lah Garuda harus ngakuin pendapatan overtime. Ya. Atau misalkan kalau overtime itu contohnya apa? Jasa cleaning service misalnya. Ya. Itu kan biasanya kalau kantor-kantor pakai jasa cleaning service ya, kontrak setahun gitu ya. Nah, berarti perusahaan outsource-nya cleaning service itu akan ngakuin secara overtime. Ya, sesuai dengan jasa yang udah mereka berikan. Ya, jasa satpam misalkan gitu ya, outsourcing satpam, outsourcing customer service misalkan di bank gitu ya, outsourcing cleaning service. Nah, itu mereka mengakui pendapatnya sesuai dengan jasa yang udah mereka berikan. Ya, seperti itu. Nah, jadi sangat krusial untuk bisa kita mengakui pendapatan. Ya, kapan kita bisa mengakui pendapatan. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh, gitu ya. Kapan kalau yang at the point in time kan, ya itu contohnya tadi banyak ya. Kita beli sesuatu yang memang langsung kita dapat barangnya, ya atau jasanya. Tapi kalau yang overtime itu biasanya adalah untuk yang ini. Untuk tadi misalkan seperti kita tadi contohnya kayak Garuda gitu ya. Kayak Garuda Indonesia ya dia harusnya secara overtime. Ya. Oke, saya mau kasih contoh misalkan bagaimana perusahaan kontraktor gitu ya. Suatu perusahaan kontraktor. Oh ya, ini yang at the point in time dulu ya. Yang overtime dulu. Syaratnya apa sih ya untuk bisa mengakui secara overtime? Nah, ya. Bagaimana pengakuan pendapatan secara overtime? Ya. Nah, inilah kriteria pendapatan diakui secara overtime. Ya. Jadi, jika salah satu kriteria ini terpenuhi. Yang pertama, pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya. Oke, ini jadi contohnya apa nih kalau yang pertama? Contoh kriteria 1. Pelanggan secara simultan menerima dan mengkonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja saat entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaan tersebut. Ya. Nah, ini contohnya misalkan jasa outsource
jasa outsource cleaning service misalkan. Gitu. Jadi dia misalkan tadi kontrak 2 tahun misalnya gitu ya. Maka nanti si perusahaan jasa outsource-nya itu tiap bulan bisa mengakui pendapatan sesuai dengan jasa yang udah mereka berikan ke perusahaan. Ya, jasa outsource cleaning service. Ya. Karena secara simultan si pelanggannya sudah mengkonsumsi manfaat yang dia berikan. Atau misalkan kita jual barang yang kita kirimkannya itu misalkan by progress gitu. Misal bukan by progress, jadi bertahap. Misalkan kita jual barang 1.000, tapi kita kirimnya itu bertahap gitu ya. Jadi kirimnya misalkan 200 dulu, terus 300 gitu ya. Nah, itu berarti kita mengaku pendapatan secara overtime gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset sebagai contoh pekerjaan dalam proses yang dikendalikan oleh pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Nah, ini contoh kriteria 2 ya. Ini contohnya adalah perusahaan konstruksi. Ya, contohnya adalah perusahaan konstruksi. Ya, kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset ya. Pekerjaan dalam proses. Jadi dia kalau konstruksi itu misalkan ya PPM itu misalkan meminta Jaya Construction untuk membangun gedung baru, gitu ya. Oke, Jaya Construction itu berarti perusahaan kontraktornya, gitu ya. Oke, nah nanti seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya, dia menciptakan atau meningkatkan aset, ya, yaitu apa? Pekerjaan dalam proses. Ya, jadi work in progress, seperti kalian belajar di cost accounting ada work in process, gitu ya. Nah ini berarti work in progress. Yang dikendalikan pelanggan, jadi pekerjaannya itu dikendalikan oleh PPM. Ya, jadi dikerjakan oleh kontraktor Jaya, ya Jaya Construction, ya, tapi dikendalikan oleh si PPM. Oh, misalnya saya maunya kayak gini, ya, ini lantainya harus begini, ya, berapa lantai, spesifikasi ubinnya seperti ini, spesifikasi temboknya seperti ini. Nah, itu dikendalikan oleh pelanggan. Nah, berarti si perusahaan konstruksinya itu bisa mengakui pendapatan, ya, seiring dengan progres yang mereka udah capai, ya. Oke. Lalu ada contoh kriteria 3. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu. Ya. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif. Nah, ini bahasanya bahasa dewa ya, bahasa baku PSAK nih ya. Kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan untuk pembayaran kinerja yang diselesaikan sampai suatu tanggal tertentu. Oke, jadi perusahaan penyedia barang atau jasanya itu tidak memiliki, ya, tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif. Misalkan gini, misalkan dia diminta untuk kontraktornya itu misalkan ini kontraktor juga misalkan gitu ya, bikin jalan tol, itu dia bikin jalan tol. Ya, bikin jalan tol. Nah, itu dia ya tidak memiliki penggunaan alternatif selain harus membuat jalan yang diminta oleh pemerintah misalkan. Atau misalkan dia diminta untuk membuat misalnya program atau sistem gitu ya yang menggabungkan antara KTP dan NPWP misalkan gitu. Nah, itu kan dia harus bikin sesuai dengan kriteria pemerintah, karena kalau misalkan dia bikin terus dia masih memiliki alternatif lain, ya artinya dia nggak memiliki alternatif lain selain dia harus bikin program KTP sama NPWP itu jadi satu. Karena kalau misalkan dia melenceng gitu ya, dia mencari keuntungan sendiri, ya itu nggak bisa gitu ya, karena program itu hanya program pemerintah yang punya gitu. Ya, jadi misalkan dia bikin sendiri nih, mau nge-link antara NPWP sama, ya maksudnya buat apa gitu loh kalau buat dia. Ya, kalau buat, karena yang punya program itu hanya pemerintah, jadi dia nggak punya alternatif lain. Ya, oke. Nah itu artinya, dan dia memiliki hak yang dapat dipas. Jadi artinya dia bisa nagih. Dia bisa nagih kepada pemberi pelanggannya atau di sini pemerintah gitu ya. Oke. Untuk pembayaran
kinerja yang telah diselesaikan. Nah, itu contoh kriteria 3. Ya. Jadi di sini contoh kriteria 3 misalnya ya, dia menciptakan aset yang tidak memiliki alternatif lain. Ya, jadi ya hanya pemberi kerja ya. Hanya pemberi kerja yang bisa menggunakan aset yang dipesan. Jadi dia nggak punya alternatif lain. Beda dengan misalnya apartemen misalkan, dia jual apartemen, bangun apartemen gitu ya. Si perusahaannya itu, developernya itu kadang memiliki alternatif lain terhadap apartemen yang dia. Walaupun ya misalkan contohnya gini, saya pernah di apartemen. Dulu saya beli apartemennya sengaja lantai 1 ya, biar tidak mengandalkan lift lah kalau terjadi apa-apa gitu ya. Oke. Ternyata saya udah bayar lunas apartemen tersebut. Ternyata apartemen saya tuh nggak lama mau dipindah ke lantai atas gitu, yang lebih atas. Karena apa? Karena lantai 1 itu mau digunakan untuk komersil. Nah, berarti artinya walaupun saya udah pesen, saya udah pilih unit saya, ternyata mereka masih punya alternatif lain. Gitu. Yaitu lantai yang udah saya pesan itu mau dijadikan area komersial. Gitu. Jadi artinya mereka punya alternatif lain. Beda dengan kalau misalkan, yaitu tadi, kalau pemberi kerjanya pemerintah, ya mereka nggak punya alternatif lain, karena yang punya hak untuk mengoperasikan itu hanya pemerintah gitu. Ya, itu yang dimaksud dengan contoh kriteria yang ketiga. Ya, oke. Nah, selanjutnya, sekarang kita lihat contoh yang kedua ya, perusahaan konstruksi. Ya, kita lihat contoh pengakuan pendapatan di perusahaan konstruksi. Contoh pengakuan pendapatan di perusahaan konstruksi. Ya, misalnya ya, ya, PPM School of Management meminta Menteng Construction untuk membuat gedung baru di daerah ini. Ya. Oke. PPM School of Management meminta ya membuat kontrak dengan Menteng Construction ya untuk membuat gedung baru di daerah Cikini. Ya. Oke. Kontrak ditandatangani tahun 2020 dan pekerjaan akan dilakukan selama 3 tahun. 2020, 2021, 2022. Ya. Nilai kontraknya, oke, misalkan nilai kontraknya sebesar 10 miliar. Oke, nilai kontraknya sebesar 10 miliar. Ya. Oke, berarti di sini lalu ada estimasi biaya. Estimasi biayanya itu misalkan sebesar 7 miliar. Kontrak di tahun 2000, ditandatangani tahun 2020 dan pekerjaan akan dilakukan. Jadi kita ya, sekarang dari sisi Menteng ya. Dari pelakuan akuntansi, dari sisi perusahaan, dari sisi Menteng Construction ya kita ya. Berarti kan dia perusahaan konstruksi. Pelakuan akuntansi dari sisi Menteng Construction. Nilai kontraknya 10 miliar, estimasi biayanya 7. Ya. Oke. Data selama 3 tahun adalah sebagai berikut. Data selama 3 tahun adalah sebagai berikut. Oke. Berarti ini tahun 2020, 2021, 2022. Ya. Jadi harga kontraknya, nilai kontrak 10 miliar ya.
Estimasi biayanya adalah 7 miliar. Oke, data selama 3 tahun adalah sebagai berikut. Oke, misalnya ini biaya yang terjadi. Ya, biaya yang terjadi, misalkan di tahun 2020, biaya yang terjadi misalkan 2 miliar. Ya. Ini 3,5 miliar. Oke, berarti di sini kekurangannya ya. 7 kurang 2 kurang 3. Berarti 1,5. 2, 3,5, dan 1,5. Oke, ini biaya yang terjadi. Oke, terus berikutnya. Oh ya, maaf. Misalkan biaya yang terjadi, ini cost incurred ya. Cost to complete. Nah, di sini kan tadi ya cost incurred 2. Berarti cost to complete berarti masih kurang berapa? Kurang 5. Ya. Masih kurang 5. Kan tadi total estimasi biaya 7. 2021 ya. Ini accumulated cost-nya ya. Ini kan 2. Ini berarti 3,5 tambah 2. Berarti udah 5,5 ya. Berarti untuk sampai 7 ya. Berarti kan kurang 1,5. Nah, tapi di sini misalkan ada kenaikan harga nih. Harusnya tinggalkan, harusnya cost to complete-nya 5 untuk menjadi 7 kan 1,5. Misalkan di sini enggak 1,5 tapi 1,6. Ya, cost to complete 1,6. Berarti di sini cost incurred-nya berarti di sini 1,6 ya. 1,6. Berarti accumulated cost-nya 7,1. Ya, jadi ibaratnya ternyata ada kenaikan harga. Nah, itu kan wajar ya. Yang namanya kan 7 itu kan prediksi biaya. Tapi ternyata biayanya di tengah jalan itu meningkat ya. Gitu. Jadi akhirnya dari 7 menjadi 7,1. Tapi kalau nilai kontrak biasanya tidak berubah ya. Nilai kontrak tidak ada perubahan. Oke. Nah, sekarang terus dia nge-billing. Ya, billing. Jadi dia billing itu maksudnya adalah dia ini ya, nagih. Ya. Nagih ke PPM. Ya. Dia nagih ke PPM berapa gitu ya, nanti dia dapat cash. Ya. Misalkan di sini ya, dia menagih di sini sebesar ya, dia nagih di sini misalkan ini 2/7,1. Nah, ini misalkan kayak gini ya. Ya, ini hitung-hitungan saya aja ya. Misalkan di sini dia nge-billing di sini dia nge-billing. Oke. Di sini dia nge-billing misalnya kali 7. Jadi dia nge-billing misalkan 2 miliar. Dia nge-billing misalkan 2,86 M. Ya. Di sini dia nge-billing misalnya dia nge-billingnya enggak, ini dia nge-billingnya 7 di sini misalnya. Nah, sini baru sisanya 10 dikurang 8, 2. Oke.
Oke, dia nge-billing di sini sisanya ya, hanya 0,1 ya. Oke. Nah, di sini sorry. Di sini sorry ya, maaf. 1,6 sorry. 1,5 7,1. Oke, dia nge-billing di sini harusnya 4,93, dia nge-billingnya 4 aja. Dia nge-billingnya 4. Oke, nah gini ya. Billing itu berarti dia nagih, ya. Oke, cash receipt-nya sama dengan yang dia billing. Oke, misalkan di sini cash receipt-nya baru 2,6. Sini cash receipt-nya 4. 4,1. Ini selisihnya ya. 10 kurang ini. Nah, ini adalah history ininya ya. Oke. Datanya ya. List dari datanya seperti ini. Data selama 3 tahun. Sampai sini paham ya? Cara baca datanya. Ini cost incur berarti cost yang terjadi. Ya. Accumulated cost-nya ya. 2, berarti kan ini 2, ini 2 tambah ini berarti kan tahun 2021 3,5 tambah 2 ya. Ini 7,1 plus 1,6 tambah 5,5. Cost to complete ya, berarti cost untuk menyelesaikan ya. Ini kan kalau yang di tahun pertama masih 7 ya tadi ya, cost-nya estimasi biaya. Tahun 2021 estimasi cost-nya udah nambah. Makanya di sini untuk menyelesaikan dia udah terjadi 5,5 ya. Ternyata cost to complete 1,6, berarti kan 7,1 kalau gitu biayanya ya, meningkat di tahun kedua. Nah, selanjutnya di sini nggak ada. Ini billingnya berarti dia nge-charge pelanggannya berapa, nagih gitu ya. Dia nagih, terus berapa cash yang dia terima dari hasil penagihan. Oke, nah sekarang kita lihat perlakuan dari sisi Menteng Construction. Oke, sekarang kita jurnal ya. Jurnal dari sisi Menteng Construction. Bagaimana cara pengakuan pendapatannya? Ini tahun 2020, 2021, 2022. Oke, berarti jurnal yang pertama apa? Cost yang terjadi, ya. Berarti construction in progress. Di IP itu construction in progress. Oke. Construction in progress. CIP, ya. Oke, berarti berapa di sini? 2 ya. 2 miliar pada cash, material, dan sebagainya. Dan dia ngeluarin 2 itu nggak hanya dalam bentuk kas, tapi juga dalam bentuk ya bahan baku dan sebagainya gitu ya. Oke. Lalu sama ya, sebesar 2 miliar. Ini juga jadi 3,5. Ini 1,6. Oke, gitu ya. CIP, cash, material, dan sebagainya. Oke, selanjutnya
Ya. Apalagi? Nah, selanjutnya, oh ya di sini pengakuan pendapatan. Ya, pengakuan pendapatan berarti kita di sini ya. Ya, revenue recognition-nya gimana? Revenue recognition-nya berarti di sini ya based on ya progress. Jadi kan dia penyerahannya baru 2022 kan. 2020, 2021, 2022 itu berarti ada pengakuan pendapatan. Nah, ini kan makanya tadi unik, pengakuan pendapatannya unik ya. Oke, berarti dia akan berdasarkan progres. Berarti kan dia masuk ke dalam kriteria pengakuan pendapatan overtime ya. Pengakuan pendapatan sepanjang waktu ya enggak? Ya. Pengakuan pendapatannya adalah overtime atau sepanjang waktu. Ya, berarti di sini persen progresnya berapa? Ya. Berarti total cost ya. Cost incurred 2. Total cost-nya, total estimated cost-nya apa tadi? 7. Berarti progresnya ya, persen progresnya berapa? 2 per 7. Berarti persen progresnya baru 28,6%. Ya, berarti nanti pendapatan yang diakui juga 28,6%. Ya, maka dia akan akui di sini ya revenue kredit 28,6 dikali 10 ya nggak? Oke. Lalu ada cost gitu ya. Ada biaya. Ada biaya berarti construction expense. Biayanya berapa di sini? Tadi 2 ya. Berarti selisihnya dia akan akui labanya berarti ya. Berarti revenue 2,86, biaya 2, berarti akan ada laba ya. Laba yang diakui berarti CIP, transaction in progress juga ya. Jadi diakuinya di CIP. 2,86 kurang 2 yaitu 0,86. Ya, nah ini adalah laba yang diakui. Ibaratnya revenue-nya nanti di laporan laba rugi dia akui 2,86, ada biaya sebesar 2 ya. CIP 0,8. Lalu berikutnya dia ngapain? Ngebilling ya. Dia ngebilling bill ya, berarti AR. AR pada billing. Billing on CIP ya. Sebesar berapa? Ya, billing on CIP itu sebesar billingnya tadi berapa? 2,8. Nah, sama ya dengan revenue yang diakui. Lalu diterima cash berapa? Cash pada AR. Jadi ada perkiraan namanya billing on CIP ya. Jadi dia nanti hanya perkiraan sementara. Cash-nya berapa yang dia terima? Cash-nya 2,6. Jadi belum full ya. Dia terima baru 2,6. Oke. Nah, berarti nanti presentation-nya gimana? Presentation in financial statement. Berarti di profit and loss ya, di income statement. Berarti dia akan ada pengakuan revenue ya. Minus expense. Revenue sebesar 2,86. Expense-nya ada. Berarti di sini akan ada profit ya berarti ya. Diakui profit 2,86 kurang 2. Lalu di statement of financial position-nya berarti akan ada construction in progress berapa? 2 tambah 0,8. Jadi ada CIP, lalu ada
billing on CIP kredit ya, berarti di sini minus 2,86 ya. Berarti antara dia dia pekerjaan yang dikapitalisasi ya, transaksi per 0,4 dengan billingnya itu sama. Ya berarti ini kan kalau di ini 0 ya. Lalu ada lagi apa? Ya. Billing AR masih ada nggak? AR masih ada ya. AR masih ada sebesar 2,86 kurang 2,6. Ya. AR masih ada 0,26. Oke. Gitu ya. Jadi antara CIP sama billing itu nanti dia di net off ya, di netkan tuh berapa. Betul di sini antara CIP dan billingnya sama ya, antara pekerjaan yang udah dia selesaikan dengan yang dia pengakuan pendapatan yang dia udah akui ya, sama ininya sama ya dia ngebill itu sama ya. Oke. Ya, sekarang tahun kedua ya. Ada pertanyaan? Tahun kedua, cost incurred-nya berapa? Cost incurred-nya berarti di sini 3,5. Atau accumulated cost ya, cost incurred berarti udah 5,5 ya accumulated cost-nya. Total estimated cost-nya berarti udah 7,1 dong ya. Kan cost incurred udah 5,5 ya, cost to complete 1,6. Berarti udah 7,1. Dia yang udah terjadi ini ya 5,5. Total estimated cost berarti progresnya udah berapa persen nih? 5,5 bagi 7,1. Berarti progresnya sudah 77,5% ya. 77,5%. Berarti di sini revenue yang diakui berapa? Ya. Berarti kan revenue yang akan diakui berarti berapa? 10. Berarti kan 10 ya. Revenue yang udah harus diakui kan 77 dikurang yang dia diakui sebelumnya 2,86. Berarti yang diakui sekarang hanya 4,9. Ya enggak? Gitu. Kan dia udah nyelesain 77,5, tapi kan sebelumnya udah 28, berarti kan selisihnya aja ya yang diakui sekarang 4,89 construction expense sama di sini 3,5, berarti selisihnya diakui revenue sekian, construction expense-nya ini ya. Berarti selisihnya itu adalah keuntungannya. Keuntungan yang diakui itu sebesar 1,4 ya. Oke. Lalu dia nge-billing, AR pada billing 4. Tapi yang dia terima cash-nya baru 4,1. Nah, gitu ya. Presentation-nya di tahun berikutnya, jadi revenue yang diakui berapa? 4,89. Expense yang diakui 3,5. Sehingga profit yang diakui tahun kedua ini adalah 1,39 tadi ya. 1,4 atau 1,39. Oke. Terus di SOFP ya, CIP-nya sekarang berapa? 2,86 tambah 3,5 tambah 1,4. Ya. Udah 7,75. Billingnya udah berapa? Billingnya 2,86 plus tambahan billingnya 4. 6,9 sekian. Oke. Nah, berarti di sini ada selisih ya. Ibaratnya dia antara
Dia kan udah ngerjain kerjaan 7,75 tapi baru ngebilling 6,86. Berarti ada selisih ya, ada selisih yang belum dia bill ya, 0,89 ibaratnya gitu. Dengan 0. Oke, bentar. VIP billing 2,8. Ada selisih ya. Nah, ini kan billingnya, nah, ini billingnya ini aja. Oke. Nah, terus AR-nya berarti berapa di sini? AR-nya 0,26 tambah 4 kurang 4, AR-nya 0,16 ya. 160 juta. Oke, lalu yang tahun ketiga sama ya. Akumulated cost-nya berarti udah berapa? Udah 7,1. Ya, total estimated cost-nya ya 7,1 juga. Berarti di sini progresnya udah 100%, ya enggak? Progresnya sudah 100%. 7,1 bagi 7,6. Oke, berarti ini sama ya. Revenue yang diakui berarti berapa? Udah harus 100% berarti ya. Berarti 10 udah 100%. Kurang ini yang udah diakui sebelumnya. Expense-nya 1,6 sehingga profit yang diakui ini. Gitu ya. Oke. AR pada billing yang billing 3,1 pada billing 3,1. Terus cash pada AR, cash yang dia terima 3,3. Oke, di laporan laba rugi revenue dia berarti berapa? Ini ya. 2,25. Construction expense 1,6. Berarti profit dia 2,25 kurang 1,6. Oke. Kan kalau di total ya. Total profit dia kan berarti ini. Total revenue selama 3 tahun ini ya. 10 pas sama ya. 7,1 dan ini 3. Itu ya. Gitu. Total kan berarti nilai kontrak 10, total dia 7,1, dia cuma untuk 2,9. Ya. Oke, di SOFP oh ya, ini revenue. Nah, berarti di SOFP sekarang ada jurnal tambahan di sini. Kan udah selesai terus diserahkan kan? Dia serahkan berarti harus dibalik nih. CIP emang billing on CIP pada CIP. Nah, itu kan nanti akan habis. Ya. Dia akan habis, yang sebelumnya itu adalah 7,75 ya. Maaf. Sebelumnya 7,75 dihabisin ya. 0,6. Oke, pas 10 ya. Billingnya juga gitu. Yang sebelumnya billingnya 0,89. Ya. Billing on CIP. Eh, 0,89. Yang sebelumnya 6,86. Ya.
tambah 3,1. Pas 10 juga ya, habis ya. Oke. Baru dia ini kan penyerahan berarti ya. Billing on CIP pada CIP. Jadi CIP itu udah diserahkan. Ya. Udah jadi barang jadi ibaratnya ya. Udah diserahkan berarti udah habis ya. Berarti di sini di revenue di SOFV berarti udah habis juga kan. CIP udah 0, udah nggak ada. 0, 0. Akhirnya juga udah habis. Ya, jadi hanya di laporan laba rugi, ya revenue, ya dan construction expense. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini mengenai pengakuan pendapatan di industri